Jadi ya tentunya dengan perhitungan matang ya. Jangan main asal keluar juga gitu loh. Karena emosi gitu loh. Ya, karena emosi kan. Love what you do what you love. Pengalaman saya seneng kopi gitu ya. Seneng Terus doang. saya mau buat kopi. Ketika saya buat ternyata beda antara seneng sama terjun sebagai industri itu beda. Banyak yang mesti dipelajari, banyak yang saya nggak tahu. Saya tahu rasa kopi yang enak gitu ya. Tapi membuat kopi yang enak itu beda dengan cuma ngerasain gitu. Anda pernah terpikirkan ketika pekerjaan udah settle, karirnya oke, gajinya apalagi top. Nah, ini ada seseorang yang menginspirasi banget ketika memutuskan resign dan menekuni bisnis coffee shop. Yuk, ikutin gue yuk, ngobrol langsung. Halo, Halo. selamat datang di Cafe Klein. Terima kasih banyak Om Aka. Wah, kita sudah Silakan. Keren banget ini, Cafe Klein. Om Aka, Iya. saya tadi dengar katanya Om Aka ini awalnya seorang pegawai, seorang banker, betul? Iya, betul. Gimana ceritanya itu kok tiba-tiba bisa switch, banting setir, menekuni bisnis kedai kopi ini? Ya, gini, sebetulnya saya punya satu prinsip waktu kerja, dan setiap yang kerja tuh harus bisa love what you do, ya, supaya kamu bisa enjoy, hasilnya juga pasti bagus. Itu kan semua udah tahu hal itu. Cuma di situ saya pengen nambahin satu kalimat, ya. Love what you do what you love. Oh iya, itu beda makna tuh Om. Beda makna, tapi sama kuat. Tapi kalau bisa dua-duanya, hasilnya pasti lebih menuju ke kebahagiaan. Kalau di corporate biasanya love what you do ya? Love Om, what ya? you do. Aduh. Kalau di corporate do what you love, lu mau-maunya lu gitu. Harus itu. Tapi kalau kita bisa jadi bisnis sendiri, itu kan bisa di-combine dua-duanya. Satuin gitu ya. Hasilnya saya yakin lebih hebat lagi. Kalau love what you do, hasilnya pasti bagus. Tapi kan kerja udah oke banget Om. Jabatan juga saya yakin udah top level nih kayaknya nih. Iya. Gaji udah, aduh nggak usah ngomongin gaji lagi deh. Kalau karirnya udah oke. Itu lebih ke ini ya, ke dalam kita ya. Gini, kamu udah bahagia kerja bagus, bahagia, nggak ada nothing tulus. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak lebih bahagia lagi? Itu pasti bisa. Oke. Itu intinya gitu loh. Jadi ya tentunya dengan perhitungan matang ya. Jangan main asal keluar juga gitu loh. Karena emosi gitu, gitu loh. Ya, karena emosi kan. Tapi ketika kamu keluar, kamu perhitungkan apa yang bisa dilakukan untuk mengganti yang sebelumnya gitu. Dan ini Om ya, boleh dilihat. Ini bentuknya Om, Ini. wujudnya coffee shop Ini luar coffee biasa shop. nih. Gede banget ini Om, berapa lantai Om? 2 lantai lah. Bisa sampai 3 lah. Kalau di expand lah. Bangunan sendiri nih Om. Bangunan sendiri. Wah luar biasa. Boleh dilihatin Om, yang spesial apa sih Om? Kan coffee shop sekarang tuh sudah sangat menjamu Jadi, Om di ibu kota. Inti coffee shop tuh sebetulnya mesin kopi, grinder, dan biji kopi. Ya. Ini Om ya, ini Om. Ya. Ini ya. Jadi kalau kopi itu sebetulnya 4 elemen yang paling penting adalah mesin, grinder, biji kopi, sama barista. Ini rumus ya untuk menghasilkan good quality coffee. Jadi barista itu berperan penting. Berperan penting. Halo Mbak. Halo. Wah. Karena sumbangsinya di dalam good quality coffee mencapai 50%. Kalau mesin tadi kan tergantung mesinnya bagus, biji kopinya bagus, terus grindernya juga bagus. Itu nggak cukup gitu. SDM berarti Om yang paling penting. SDM. Oke. Intinya skill ya. Ini kan lebih ke skill daripada ini.
akademis gitulah. Ini formulasi ini Om pelajari ketika masih di dunia kerja. Masih di dunia kerja. Oh memang sudah memang. Jadi sebelum keluar tuh research dulu. Jadi emang udah ancang-ancang Om ya. Mungkin pikiran itu bisa sampai bertahun. Jadi setahun lebih untuk research mengenai coffee shop, industrinya seperti apa, terus orang-orangnya seperti apa gitu. Karena nggak bisa kita masuk satu industri itu langsung nyemplung gitu, tanpa kita tahu industri kompetitornya seperti apa sih, yang bikin laku seperti apa sih, gitu kan, bahasa sederhananya. Jadi kamu pelajari dulu hal-hal kayak gitu. Jangan, wah banyak yang bikin kopi, kita bikin kopi. Ikut-ikutan, itu bahaya gitu. Yang lagi viral ini ya udah deh kita mainin gitu kan. Kita harus buat juga gitu ya. Paham marketnya seperti apa. Oke, kalau untuk price Om ini boleh sambil diperlihatkan. Boleh, Om, ya? silakan. Ini daftar harganya. Dengan kelas seperti ini Om, ini kategorinya kan kalau saya lihat dari tempat juga premium Om. Tempatnya juga ya nggak kaleng-kaleng lah gitu kan. Kalau untuk harga biasanya gimana Om? Saya lihat harganya di sini masih make sense banget, ada yang 35, 20 gitu kan. Apa ditekan banget ini harganya Om kayaknya? Enggak juga sih. Sebetulnya harga nih kalau saya yang penting value for money-nya kalau kita jualan. Kita kalau jualan harga tinggi, lihat tempatnya. Karena kalau misalnya kita ada di area, contoh ini ya, di Jakarta Timur gitu, marketnya seperti apa? Kalau kita jual tinggi mungkin bisa, tapi nggak akan bagus hasilnya. Karena dari situ juga ada unsur, kita pengen kenalin kopi nih, kopi yang enak tuh seperti apa, gitu loh. Kan sekarang sebetulnya di dunia ini yang lagi ngetop nih third wave. Jadi semua pada pakai Arabica untuk nunjukin bahwa kopi itu bukan pahit doang, gitu ya. Kopi itu bermacam-macam rasanya, gitu. Kalau ada wheel charge-nya kopi itu banyak sekali rasanya. Nah, kita ingin ngajarin culture yang ngopi yang benar tuh seperti apa. Ini seru banget Om Aka. Kita mau ngobrol lebih dalam Om Aka, bukan hanya soal kategori coffee shopnya, tapi juga soal kita ingin tahu nih modalnya berapa. Kalau yang ingin membuka usaha serupa bagaimana kiatnya, hanya di Wajah Inspirasi. Boleh Om ya, kita sambil keliling Om ya. Wah ini nyaman banget Pak posisi di sini Pak ya. Ya sininya tinggi ya. Instagramable banget lah ini. Cie kalau tantangan. Ya itu salah satunya lah. Oh salah satu yang buat spot foto maksudnya. Nah, ini jenis apa ini Pak? Ini apa nih Om? Latte. Ini cappuccino. Jadi espresso dengan susu ya. Ada foamnya. Bisa dicoba ini. Kita Spesial lagi ya? biji kopinya lagi kita suka ngeblend. Sekarang tuh lagi Blue Batak sama Papua. Karena kebetulan lagi dapet dua barang ini yang memang istilahnya agak langka top ya, langka. Karena yang saya tahu Blue Batak nih selalu diambil di ekspor gitu. Mungkin lagi pandemi semuanya nggak ngambil, bisa ke dalam kita bisa dapet gitu loh. Keren juga tuh, Itu sebetulnya dinamain aja sih Blue Batak. Sebetulnya ininya lebih ke Simalungun atau Lintong gitu. Sumatera lah. Jadi ini Sumatera ketemu Papua. Memang ada bagian tim survei dan distributornya itu? Atau mereka datang sendiri ke sini nawarin? Nggak, ya dari teman-teman roastery aja sih yang suka nawarin, kita ngobrol-ngobrol, ada ini coba tawaran gitu Om ya. Boleh Om ini? Boleh, silakan dicoba. Kita udah vaksin ini kan Om ya? Oh iya. Aman ya Om. Vaksin apa kemarin? AstraZeneca. Sangar. Jadi klannya AZ. Iya. Beda Om rasanya Om. Kelas banget ini Om. Ini udah berapa lama Om ini Om? Kalau untuk menekuni coffee shop ini? Jadi sebetulnya yang ini kan lokasinya di Cempaka Putih. Cempaka Putih ya baru setahun. Tapi yang pertama tuh di Duren 3. Oh ini cabang yang kedua berarti? Yang kedua.
Yang kedua, yang pertama itu di Duren 3 itu sudah 4 tahun. Oke. Dari tahun 2017 lah. Pengen tahu Om, kita berbicara belak-belakan aja nih Om soal modal kalau buka seperti ini berapa sih Om sebenarnya Om? Buat gambaran juga nih Om. Iya. Orang-orang yang mungkin mau resign tapi kan bingung nih. Kalau modal masih cekek jangan dulu, tahan dulu Om. Nggak, sebetulnya ini nggak bisa dijadi patokan, tapi bisa nanti saya kasih tahu. Tapi sebetulnya ada beberapa yang bisa dijadiin patokan gitu ya. Karena untuk bikin coffee shop salah satunya adalah unsur tempat harus sewa. Ya. Nah kalau harus sewa, kalau kita kebetulan saya kan orang bank finance gitu ya, harusnya sih yang idealnya hanya 30% dari biaya gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau itu bisa diilangin, kita bisa lebih luasa gitu. Nah, cuman kan mungkin teman-teman ada beberapa yang nggak mungkin bisa dihilangin gitu. Karena butuh capital yang besar juga Om kalau harus untuk butuh tempat ya Om ya. Iya. Nah, terus unsur yang berikutnya kan mesin dan equipment. Nah, ini bisa tergantung mau mesin kopinya mesin kopi itu dari harga yang ada yang ratusan juta, puluhan juta juga ada gitu. Kalau biji kopi ya mirip-mirip lah gitu. Terus ya mau nggak mau harus desain ya. Kalau zaman sekarang kan Instagramable. Betul. Cuman kalau sebetulnya rumusnya sih yang bikin orang nyaman. Nah ini juga beda-beda nih. Mungkin kalau nyaman dan betah. Kamu bilang ini enak, tapi ada juga yang enggak. Jadi nggak usah patokan itu desain itu abstrak gitu. Yang dianggap ini aja. Relatif Om. Relatif lah. Terus kamu mau, kalau tadi kan coffee shop, jadi kalau aku ekspektasinya orangnya datang ngopi gitu ya. Nah, bisa juga kalau kamu online, punya toko kecil aja, incernya online, itu juga sekarang banyak nih anak-anak. Menekan kos juga Om. Menekan kos, itu lebih sedikit lagi gitu loh. Jadi kamu yang penting produksi. Jadi kira-kira kalau yang begini ya, habisnya mungkin minimal 800. Minimal 800 Ya, juta Om ya? Ya. Oke, sudah all. Iya. Oke, tapi tempat memang punya sendiri? Iya. 800 juta aku udah ngitung sama tempat. Tapi sebetulnya enggak. Kalau mau itu bisa lebih murah lagi mungkin. Mungkin ya jadi 600 gitu. Bisa lah. Berarti cost terbesar keluar untuk apa itu Om? Cost terbesar sebetulnya equipment. Kalau sekarang di sini ya, equipment karena kan ada dapur juga ya. Harus ini dapur, dan kebetulan saya pakai mesin kopinya yang tanda kutip high end lah. Karena dengan mesin kopi yang begini kita bisa istilahnya apa ya, ngulik gitu. Oh ini kurang ini gitu. Karena tadi saya bilang ketika pengen terjun ini kan saya pengen tahu detail. Waktu pertama Cafe & Kind berdiri ini saya 8 bulan jadi barista. Oh jadi sempat turun langsung juga Om? Turun langsung, itu penting. Gitu. Jadi kita tahu semua prosesnya. Seluk-beluknya tidak bisa diakalin atau apa gitu. Kita tahu gitu dari level yang terbawah mungkin atau itu apa. Itu yang lebih baik begitu. Jadi kita paham semuanya gitu. Kita paham marketnya juga. Jadi kita kan kenal ya yang datang, yang ini biar bisa ngobrol dengan orang-orang yang datang, tahu apa ininya. Kalau karyawan ini berapa Om? Karyawan Om? Minimal karyawan harus punya berapa gitu Om? Kalau shift-shiftan, jadi harusnya sih minimal 3 ya. Dapur 3, sini 3. Dia ada shift-shiftannya. Yang paling enak tuh kalau bisa bikin hari libur, gitu. Oh iya, itu yang lagi rame-rame. Jadi nggak hari apa libur, misalnya gitu. Jadi nggak shiftnya gampang. Kan harus ngikutin peraturan pemerintah juga. Betul. Jam kerjanya berapa sekarang? 40 jam ya, seminggu. Sehari 8 jam. Sehari 8 jam. Oke. Jadi hitung-hitungan itu memang sudah dipertimbangkan secara matang sebelum resign dari. Iya.
jangan pas resign hari itu. Nah itu Om, karena kebanyakan dari kita ketika apalagi yang mau pensiun atau yang tiba-tiba di PHK kan sempat kaget Om ya. Kalau posisinya seperti itu kan, kalau membuka usaha kan jadi apapun pengennya segera menghasilkan dengan modal yang ada. Itu kan resikonya lebih tinggi Om. Ya kalau di PHK kan nggak ada pilihannya. Tapi gimana kita cepat adaptnya gitu. Sebetulnya kan semua peluang bisnis terbuka. Apalagi sekarang lagi pandemi. Banyak yang ini. Itu gini, coffee shop banyak yang rubuh, tapi banyak yang berdiri juga loh. Banyak dan kalau mau dibilang sepi enggak. Rame-rame juga kalau saya ngelihat keliling-keliling. Itu juga perlu kita kalau mau bisnis lihat kompetitor lah ya. Apa sih yang dilakukan mereka kok bisa ya? Itu kan salah satu ini juga. Tapi Om Maka sampai dengan punya 2 cabang ini punya jaminan nggak bahwa kalau buka coffee shop seperti ini BEP-nya butuh waktu berapa lama? Itu kan pasti sudah diperhitungkan Om. Udah. Berapa lama Om? Untuk balik modal gitu. Harusnya sih normalnya gini ya, kalau secara bisnis paling lama 2 tahun. Harusnya. Itu paling lambat Om ya? Iya, kalau kamu bisa meledak mungkin di bawah setahun. Saya menyaksikan sendiri kok ada yang 6 bulan udah BEP. Ada gitu loh. Maksudnya it happen. Kalau bisnis kan gitu. Bisnis tuh nature-nya kalau lagi meledak ya gak bakal bisa ditandingi gitu. Betul. Banyak kok aku lihat yang jualan kopi yang bisa meledak. Mungkin hitungannya bulan malah di bawah 6 bulan ini ada. Rata-rata omset per bulan berapa Om kalau di sini? Omsetnya. Nah gini, sekarang kan lagi pandemi. Ngaruh banget Om ya? Ngukurnya nggak bisa gitu loh. Karena pandemi ini aku nih nyaksiin dari yang namanya krisis ekonomi, krisis moneter, sekarang pandemi gitu ya. Sebelumnya krisis ini nggak ada pengaruhnya F&B. Tapi begitu pandemi pengaruh, nggak ada orang masalahnya. Jadi istilahnya sekarang nih survival mode. Ya banyak lah caranya untuk survival. Cost efisiensi lah, segalanya bisa dilakukan. Cuma di bisnis ini saya lihat juga teman-teman udah tahun kedua mulai, ada yang goyang juga Om ya? Goyang, maksudnya udah 2 tahun. Waktu 1 tahun mungkin masih semangat, ya udah kita 2 tahun mulai ada yang goyang. Gak tahu nih kalau sampai tahun ketiga. Apakah tutup atau mau banting setir bisnis lain? Jadi Om kira-kira apa nih Om tips buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kerja tapi ya bukan passionnya gitu Om. Dia apa ya pengen buka bisnis masih bingung, tipsnya kiatnya apa Om? Jadi gini, yang pertama kalau menurut saya ya ketika kamu udah ketemu passion kamu di bisnis, contoh saya kopi lah ya, kamu pelajari gitu, kopinya gitu. Tentang kopinya, marketnya, gitu ya, terus prosesnya, semuanya ya, sedetil mungkin. Karena gini, saya pengalaman, saya seneng kopi, gitu ya. Terus saya mau buat kopi, ketika saya buat, ternyata beda antara seneng sama terjun sebagai industri itu beda. Banyak yang mesti dipelajari, banyak yang saya nggak tahu. Saya tahu rasa kopi yang enak, gitu ya. Tapi membuat kopi yang enak itu beda dengan cuma ngerasain gitu. Nah kebanyakan kesalahan ini adalah, oh gue seneng kopi, gue terjun kopi gitu. Tapi unsur-unsur lainnya dia nggak perhatiin. Ya buat kopi itu ya, kopi itu sebetulnya kalau bagi prinsipnya nggak ada yang nggak enak. Yang penting prosesnya bener. Karena kopi yang benar adalah yang dibeli oleh customer sebetulnya. Luar biasa. Mungkin jadi rasanya ya bisa ini bisa beda sama yang lain, sebelah lain gitu bisa beda. Tapi market senengnya yang mana? Bukannya berarti ini lebih enak, itu lebih enak. Enggak, kalau saya enggak. Tapi kita pengen rasa kopinya begini nih, gitu ya. Yang begini nih udah ngikutin market, ya nggak seluruh market tapi sebagian market. Gitu. Tapi yang luar biasa Om bisa keluar dari yang namanya zona nyaman Om. Kalau kita biasanya jadi pegawai kan gaji udah enak per bulan aman gitu kan di cover semua, tapi ternyata bisa keluar dari itu Om. Ada prinsip apa gitu Om yang kayaknya kuat banget bahwa gue harus mutusin ngambil langkah baru nih? Iya,
Ya. Kok bisa seberani itu kok Om? Tidak semua orang bisa berani kayak gitu kan Om ya? Ya tadi sih perhitungannya harus matang gitu ya. Satu, ya. Biar bagaimanapun saya sebetulnya nggak segila-gila banget gitu ya. Langsung ini ya. Itu kalau ini kan kalau mungkin ada yang di PHK, itu nggak ada pilihan. Tapi nah itu proses untuk berubahnya sebetulnya saya agak lama gitu. Dari mulai mempelajari sampai netepin hati. Netepin hati itu, oh iya udah siap, udah ngerti nih. Yakin Om ya? Yakin nih bisa nih di sini gitu loh. Di bisnis ini udah paham lah gitu ya. Oh, sekelilingnya seperti apa ini. Saya sempat masuk ke riset itu bukan hanya cuma baca. Jadi saya keliling, rajin ke coffee shop. Nongkrong di coffee shop mana, di mana gitu loh. Untuk tahu ya kopinya sama lihat suasananya. Apa sih yang di ini gitu loh. Jadi ngerasain itu. Jadi ya yakinnya itu gitu loh. Luar biasa. Kalau yakin bahwa gue bisa nyiptain produk yang bagus gitu. Itu modal dasar tuh. Dan akhirnya terbukti sekarang Om Aka, luar biasa. Ya lumayan lah. Ngerendah terus nih Om Aka. Sukses selalu Om Aka buat usaha kopinya. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua, dan kalau ada passion kalau bisa segera diwujudkan. Jangan lama-lama dipendam Om ya. Itu yang paling penting Om ya. Ya. Terima kasih banyak Om Aka. Sama-sama. Sehat selalu. Sampai jumpa.